warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiah SPD. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Mendahara, Provinsi Jambi. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UINSA Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 062208242323 dengan nomor BPG 68628600380062. Hari ini tanggal 8 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 3 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 6 dengan judul Tersesat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Nah, ya. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Sebelum kita belajar, pimpin doa dulu ya. Andika, pimpin doanya. Semua siap. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahilah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ya. Siapa tidak hadir hari ini? Alika Alika tidak hadir. sakit. Ya, kita doakan semoga Alika lekas sembuh ya. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, udah siap? Iya. Yuk, nampak ya? Semuanya berdiri boleh? Berdiri boleh? Iya, kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari
kembali pembelajaran kita di bab 6 dengan judul tersesat. Ya, judulnya tersesat. Anak ibu semuanya, coba. Pernahkah kalian mengalami peristiwa tersebut? Tersesat. Pernahkah? Pernah. Di mana kalian pernah mengalami hal itu? Di mana? Di mana? Di Tungkal. Di mana tempatnya? Di tempat keramaian biasanya terjadi hal-hal seperti itu. Coba sebutkan tempat keramaian biasa yang kamu temui. Bandara, boleh. Apa lagi? Stasiun kereta. Apa lagi? Pelabuhan. Betul, Abi. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh tempat keramaian yang biasanya sering membuat kita atau anak kecil seperti anak ibu ini bisa tersesat. Ya kan? Nah, karena tempat itu baru kita temui. Nah, kemudian bagaimana supaya kita tidak tersesat? Nah, apa yang kita lakukan? Bersama orang tua, ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita harus tetap bersama orang tua selama kita berada di tempat keramaian. Ya, anak ibu sekarang boleh lihat ke papan tulis. Ya, di sana ada gambar rambu-rambu lalu lintas yang sering kita jumpai di tempat keramaian. Seperti ini. Ya, seperti ini. Apa ini? Tanda apa ini? Belok kanan. Belok kanan, ya. Belok kanan. Ya, belok kanan ya. Nah, belok kanan. Kalau yang sebelah sini? Belok kiri. Ya, belok kiri. Kalau ada tanda lagi seperti ini? Lurus. Nah, jadi, ya, ketika kita berada di tempat umum harus memperhatikan rambu-rambu yang ada di tempat tersebut, ya. Sekarang anak ibu, lanjut kita ke tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Peserta didik dapat berpendapat dalam diskusi. Anak ibu nanti diharapkan setelah kita belajar ini bisa menyampaikan pendapatnya. Tapi kemudian dapat menyebutkan peristiwa yang dialami tokoh yang akan kita baca nanti dalam cerita. Yuk lanjut. Kita akan membaca pengumuman. Coba lihat lagi nih. Seperti yang Ibu tanyakan tadi, pernahkah kalian mengalami peristiwa yang Ibu bilang tadi? Tidak pernah tersesat, ya. Kemudian di mana kalian mengalami hal itu? Yang pernah? Tidak pernah sama sekali? Tidak pernah. Biasanya kalau kita pergi bersama siapa pergi? Biasanya bersama orang tua, ya. Ya, sama orang tua, bersama teman atau keluarga. Yuk sekarang kita lihat ada contoh pengumuman yang diperdengarkan di tempat umum, ya. Nah, apa? Ya. Ting tong, ting tong. Penumpang yang kami hormati, ya, di jalur 3 dari arah timur akan melintas kereta api Turangga dari stasiun Surabaya Gubeng. Tujuan akhir stasiun Bandung. Harap berhati-hati tidak melintas di jalur 3. Di mana pengumuman ini diperdengarkan? Di stasiun kereta api, ya. Nah, di sini coba apa
cerita ini. Ya, judulnya Di Stasiun Kereta Api. Oke. Atau suaranya ya kan. Yang lain boleh menyimak di bukunya masing-masing. Di stasiun kereta api, aku melangkah lebih cepat. Kugenggam tangan ibu erat-erat dan di sekelilingku orang-orang berjalan tergesa-gesa. Mereka terus-menerus melihat arloji atau papan pengumuman. Ayo Nina, ini gerbang kita. Kami segera naik mencari nomor kursi sesuai tiket lalu duduk. Tak lama kemudian aku merasakan hentakan perlahan. Kereta mulai bergerak kian cepat. Aku dan ibu tersenyum lega karena kami tidak terlambat. Iya. Terima kasih Zahra ya. Alhamdulillah membacanya sudah lancar sekali ya. Nah, di mana kejadian ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di mana? Di stasiun kereta api. Apa yang dilakukan oleh Nina dan Ibu? Dia berjalan cepat. Karena apa? Karena dia takut terlambat. Orang-orang sering melihat arloji. Kenapa orang-orang sering melihat arloji? Ya, selalu melihat kapan waktu keberangkatan mereka supaya mereka tidak ketinggalan kendaraan yang akan mereka tumpangi. Ya, coba sekarang buka halaman 138. Iya, di situ ada sebuah cerita. Ya, sebuah cerita yang berjudul Di Mana Aku. Ya, cerita yang berjudul Di Mana Aku. Ya, coba anak ibu sekarang baca cerita tersebut. Nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan lembar kerjanya ya untuk masing-masing kelompok untuk menjawab atau menyampaikan pendapatnya tentang cerita yang dialami oleh ya tokoh dalam cerita ya yang berjudul Di Mana Aku. Di mana aku, judulnya Di Mana Aku ya. Pukul 9 aku dan ibu sampai di stasiun tujuan. Ketika ibu menata barang bawaan, aku meminta izin untuk ke kamar kecil. Ku ikuti petunjuk arah berupa tanda panah dan tulisan toilet. Oh, ternyata aku harus berbelok beberapa kali. Setelah selesai buang air kecil, aku mencuci tangan dan segera kembali. Ku ingat-ingat belokan yang tadi kulewati. Aku menoleh ke kanan dan kiri, tetapi ibu tidak terlihat. Ibu tidak terlihat ya. Bagaimana ini? Di mana aku? Ya, dadaku mulai berdebar-debar. Mungkin aku salah belok. Mungkin aku tersesat. Nah, coba ya di sini kita dapat lagi dua kosakata baru ya. Bawaan itu apa? Barang-barang yang dibawa ketika kita mau bepergian ya, terutama bepergian jauh. Misalnya menginap, ya menginap berarti kita harus menyediakan barang bawaan seperti pakaian ganti, ya. Kemudian ada lagi menoleh itu apa? Melihat dengan memandikan kaki. Mana ibuku? Nah, tidak terlihat. Nah, dari cerita ini anak ibu ya,
Coba. Ya, perhatikan dari cerita tadi, kemudian kerjakan. Oke? Ah? Boleh. Boleh. Ya? Apa? Bisa mengerjakannya? Iya. Jawab. Baca dulu Kak. Baca pertanyaannya, kemudian beri tanda untuk centang. Ya, itu di kolom-kolom di kotak-kotak kecil itu. Ya, di sini. Kemudian jawab pertanyaannya. Ya, baca dulu ini. Apakah judul ceritanya sudah tepat? Ya. Iya, silakan. Ini tanda betul. Ya. Iya, tanda betul. Iya. Apa? Ya, betul seperti itu. Tokoh itu orang yang ada dalam cerita. Ya. Ya, boleh dicentang. Umar bisa, Umar? Nah, centang di sini, Umar. Ini pertanyaannya, centangnya di sini. Oke. Bang? Iya. Ya, ya seperti tadi. Baca ceritanya, baru jawab pertanyaannya ya. Siapa tidak mengerti? Ya, tokoh itu orang yang ada di dalam cerita. Siapa tak mengerti? Dika. Sudah baca belum ceritanya Dika? Ya. Ya, di sini baca pertanyaannya, kemudian di sini dua tanda. Berdasarkan cerita yang sudah kita baca. Ya. Ya. Nah, baca ceritanya. Kemudian lihat nih, kemudian baru centang di sini. Baca pertanyaannya apakah sesuai? Baca dulu. Baru centang. Oke? Iya. Nah, baca dulu ceritanya, baru jawab pertanyaan. Ya. Nah, kalau perasaan kita sudah tepat, kasih tanda contreng. Kalau tidak, contreng yang di bawahnya. Iya, sudah paham. Tidak. Tidak. Iya, betul. Bersama siapa? Ya. Ya, beda. Oke. Ya, sudah selesai semuanya? Ya, sudah? Sudah selesai? Mbak Pipa? Sudah, ya. Kalau sudah, ya boleh dari kelompok Bilkis, mungkin Mbak Pipa ya, ke depan untuk menyampaikan itu pendapatnya. Coba Pipa ke depan, Pipa. Ayo. Ya, Pipa, buka bukunya. Ya, coba ya. Ini menurut Hopipa dan kelompoknya. Coba, apakah judulnya sudah tepat? Tepat karena dia bingung berada di mana. Iya. Yang kedua? Apakah tokohnya sudah terbiasa ke kamar kecil sendiri? Iya, jawabnya apa, Kak? Alasanku sudah biasa ke kamar mandi sendiri. Oh iya, sudah terbiasa. Terus? Iya. Tokoh setelah buang air kecil. Ya. Dia lupa arah. Jika kalian mengalami hal yang sama seperti tokoh, wajar
bertanya kepada petugas yang ada di sekitar tempat tersebut. Oke, anak-anak semuanya? Ya. Sudah? Ya. Ya. Sekarang kita tes breaking dulu ya. Sebentar. Anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin Sholat, rajin ngaji, ayah ibu dihormati. Oke, kita tunggu fokus dulu ya. Ya sudah, semuanya boleh diletakkan di atas meja. Iya sudah. Letakkan atas meja, nanti ibu ambil ya. Oke. Ya. Kita tunggu fokus dulu. Ya, semuanya siap? 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi yang semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke ya. Semuanya sudah mengerjakan tugasnya ya. Sekarang kita akan mengerjakan asesmen sumatif ya, anak ibu. Akan kasih lagi lembar soalnya. Nanti masing-masing kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Dah. Jangan panjang. Oke, Rika. Iya, boleh mengerjakan asesmen sumatifnya. Pilih salah satu jawaban yang benar. Bisa, Nah Ibu ya? Bisa ya, Abi? Cira? Boleh kerjakan yuk. Sudah selesai semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah boleh dikumpul. Nah, ibu semuanya ya, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Ya. Pembelajaran kita hari ini. Nah, sini nak. Ya. Oke. Sudah semuanya? Ya. Ya. Nah, kemudian ya anak kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Apa yang hikmah yang dapat kita ambil dari cerita yang sudah kita baca dan sudah kita pelajari tadi? Iya, kalau pergi ke tempat keramaian, tetaplah bersama orang tua. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena tempat yang baru kita kenal, baru kita jumpai, kita tidak hafal seluk-beluk tempat tersebut. Ya, jadi anak ibu ingat itu ya. Jika kita mau bepergian, tetaplah bersama orang tua. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang akan kita bawa ketika kita mau pergi ke suatu tempat. Ya. Nah, cukup anak ibu untuk hari ini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon
kekurangan. Ya, kita tutup dengan doa ya. Nah, sekarang coba Nizar pimpin doanya, Nizar.